Manga atau anime? Perdebatan yang sering muncul di komunitas kecil ini. Mungkin kamu pernah mendengar orang bilang, "Oh, anime One Piece ya? Manganya lebih seru tahu. Hunter x Hunter, manganya lebih seru tahu." Ketika kamu bertemu orang seperti itu, tampar dan bilang, "Terus kenapa?" Setiap orang bebas menyukai apapun, anime atau manga. Tapi ada alasan mengapa manga dianggap sebagai medium yang lebih superior daripada anime. Bahkan penggemarnya sering menganggap diri mereka sebagai kaum elitis. Meski aku bukan bagian dari kaum tersebut, tapi manga memang terasa memiliki sentuhan yang spesial. Manga pada awalnya adalah pelarianku untuk memuaskan rasa penasaran terhadap kelanjutan cerita jauh melampaui animenya. Attack on Titan dan One Piece adalah dua manga awal yang aku baca karena alasan tersebut. Tapi pada masa-masa ini, aku merasa belum konsisten untuk bisa membaca dalam waktu yang cukup lama. Meski Attack on Titan memiliki cerita dengan hook yang menarik, tapi ketika membaca mingguan atau bulanan, seringkali setiap chapter terkesan berbeda-beda. Kadang naik, kadang turun. Dan beberapa kali terbesit, kenapa chapter ini tidak seseru chapter sebelumnya? Saat itu aku belum memahami bahwa disitulah keindahan storytelling. Tidak mungkin setiap chapter berisi banger after banger. Pada akhirnya, ketidaksabaranlah yang mengakhiri minat bacaku. Tapi kemudian, datanglah COVID datang di tengah-tengah kesibukan perkuliahanku. Di tengah kebosanan, aku memutuskan untuk kembali membaca manga. Berusaha untuk menghindari ongoing manga, aku mencari-cari rekomendasi manga yang sudah tamat. Saat itulah, aku menemukan. Masih teringat dengan jelas, aku mulai membaca pada malam hari. Hook cerita dan karakter-karakter yang sangat menarik dan relatable dengan cepat membuatku mulai menikmatinya. Chapter demi chapter dan tanpa sadar, aku berhasil menyelesaikan manga ini di pagi hari keesokan harinya. Sebuah pengalaman yang tak akan pernah kulupakan dan menjadi awal perjalananku menikmati dunia manga. Setelahnya, aku mulai membangun kebiasaan membaca yang baik. Setiap manga yang kuambil, setiap halaman yang kubaca, aku selalu siap dan terbuka untuk menikmati cerita yang disajikan. Karena bagiku, manga adalah sebuah medium yang spesial. Setiap manga merupakan pecahan dari diri mangakanya. Dengan membaca karyanya, kita bisa mengenali bagaimana ia memandang dunia. Cerita, pesan, dan makna yang disampaikan menurutku terasa unik dan personal. Jika kita bandingkan dengan produksi anime, begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya, sehingga seringkali sentuhan personal membuatnya terasa luntur. Begitu banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dalam proses pembuatannya. Hal inilah yang membuat adaptasi sebuah manga sangat sulit. Beberapa manga justru gagal diadaptasi dengan baik ke dalam anime. Atau contoh yang ekstrim, animenya memutuskan membuat cerita yang berbeda dari manganya. Disgusting! Belum lagi jika kita bicara tentang penyakit lama dari adaptasi sebuah anime. Filler, sebuah plot cerita yang biasanya tidak berhubungan dengan cerita aslinya. Seringkali membuat cerita terasa patah dan tidak terhubung dengan baik. Terakhir adalah fleksibilitasnya. Bagiku, anime menuntut penontonnya untuk duduk dalam waktu yang sudah ditentukan agar bisa menikmatinya. Sedangkan untuk menikmati manga, aku bisa menyesuaikan dengan tempo membacaku. Sehingga, ya, manga memang cenderung lebih baik daripada anime. Namun, penyebabnya sangat jelas. Proses adaptasi anime bukanlah hal yang mudah. Back to the point. Bagiku, ketika pertama kali membaca Real Life, aku langsung merasakan makna dan pelajaran yang spesial. Penulisnya seperti secara pribadi menceritakan padaku sebuah kisah yang sangat menyesakan. Panel-panel manga yang terasa sangat personal tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana mangaka merancangnya, tapi juga bagaimana kita sebagai pembaca menafsirkannya. Banyak manga yang memiliki gaya bercerita ambigu dan mengandalkan kita, pembacanya, untuk menginterpretasikannya. Mengenalkanku pada dunia manga yang lebih luas. Sebuah dunia yang menarik untuk dibahas dan didiskusikan dengan berbagai interpretasi dan teori yang dihasilkan. Dan setiap orang memiliki perbedaan cara pandang terhadap cerita-cerita tersebut. Manga mengajarkanku berbagai sudut pandang dan persepsi yang bisa kita gunakan untuk memandang kehidupan. Mungkin hal ini yang membuat anime sulit untuk mengadaptasi sebuah manga. Karena untuk mengadaptasi diperlukan interpretasi sumber cerita, lalu menuangkannya pada media animasi. Mungkin saja anime adaptasi menghasilkan interpretasi cerita yang berbeda dibandingkan sumber manganya. Kebebasan interpretasi ketika membaca manga adalah salah satu poin kuat mengapa manga terasa lebih spesial. Jadi, meski anime terlihat lebih menarik berkat animasi,
musik, suara yang membuatnya lebih hidup, bagiku, manga terasa tetap lebih spesial. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton dan mendengarkanku mengoceh tentang obsesi terhadap manga. Jadi, jangan ragu untuk like video ini kalau kamu menikmatinya. Kuharap kamu bisa menemukan hal yang membuatmu terobsesi dengan sehat dan berdampak positif bagi kehidupanmu. Apapun itu, kuharap kamu menemukan hal yang dapat membuatmu bahagia. Sekian untuk video ini, sampai jumpa di video berikutnya.